Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da akhirul anbiya wa imamul mursalin. Yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat dan beribu-ribu nikmat hingga kita bisa berkumpul dan menonton acara bedah buku saat ini. Dan tak lupa pula sholawat serta salam kita panjatkan kepada baginda besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah merubah dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang saat ini. Dan yang ketiga, tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ustadz Heri Purwo Susanto yang mana telah memberikan tugas bedah buku kepada saya, dan saya mengambil judul Peradaban Sejarah Islam dari pengarang Dr. Siti Zubaidah MAG. Di sini saya ingin membedah buku dari karangan Dr. Siti Zubaidah MAG yang mempunyai isi 255 halaman, penerbit Perdana Publishing. Terciptanya buku ini semula dari buku untuk pembahasan kepada mahasiswa dari Dr. Siti Zubaidah ini, dan untuk membantu untuk menerangkan kepada mahasiswa-mahasiswanya dan siswa-siswanya dan orang banyak. Dari situlah terciptalah buku ini yang dikarang oleh Dr. Siti Zubaidah. Buku ini berisi 17 bab. Yang bab pertama menjelaskan peradaban Islam, dan di sini juga menjelaskan peradaban Islam dari masa Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW ke zaman Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, ke Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, sampai ke Ali bin Abi Thalib. Terus di sini masih dibahas sampai ke Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Islam di Spanyol, Islam di Turki, sampai agama Islam masuk ke negara kita, negara Indonesia. Saya mengambil sedikit dari peradaban Islam pada masa Indonesia. Islam masuk kepada Indonesia pada 1 Hijriah atau 8 Masehi. Ditemukannya batu nisan yang bernama Fatimah binti Maimun di daerah Indonesia, dan dari situlah ditemukannya agama Islam pada saat itu. Dan dari sanalah awal mula Islam bermunculan, karena banyak pedagang-pedagang Arab yang datang ke Indonesia untuk berdagang dan sekaligus untuk berdakwah menyiarkan agama Islam. Dan ketika pada masa Kesultanan hanya ada 3 provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Aceh, Minangkabau Sumatera Barat, dan Banten di Provinsi Jawa, yang sedikit sekali kemasukan Hindu dan Buddha. Karena pada saat masa Kesultanan Indonesia dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Contohnya seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha itu menguasai Indonesia. Namun di 3 tempat ini, Aceh, Minangkabau, dan Banten, itu hanya sedikit kemasukan dan terpengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Dan dari sinilah titik awal mulanya Islam muncul. Pada zaman penjajahan, agama atau bangsa-bangsa Barat masuk untuk menyebarkan agama-agama Kristen. Namun agama Kristen ini mempunyai watak yang keras dan bersifat memaksa. Namun agama Kristen ini tidak bisa menggoyahkan agama dan budaya-budaya Islam dan bahasa Arab pada
pada zaman Indonesia dulu. Namun pada pemerintahan Jepang, Indonesia sangatlah diuntungkan karena dibolehkannya organisasi-organisasi Islam untuk bermunculan untuk menunjukkan kepada halayak banyak seperti Hizbullah, Syuhumbu, dan Masyumi. 3 organisasi ini adalah organisasi Islam yang berpengaruh besar terhadap Indonesia. Dan dari situlah Islam berkembang menjadi negara yang memiliki umat Islam terbesar di dunia seperti ini. Perjalanan Islam tidaklah mudah. Banyak rintangan dan cobaan ketika masuk ke negara kita Indonesia. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Itulah penjelasan saya tentang bedah buku Sejarah Peradaban Islam yang dikarang oleh Dr. Siti Zubaidah MAG. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.